Selamat malam. Kenapa aneh gue pakai batik? Kenapa ya orang Indonesia gitu ya? Ini pakai batik mau kondangan lo. Padahal Presiden Afrika Selatan aja yang almarhum Nelson Mandela itu pakai batik loh. Batik Indonesia. Ya kan? Dan batik itu bukan sekedar untuk undangan. Ini bisa untuk apa aja. Bisa untuk kerja, selain untuk undangan, untuk lu liburan bisa men, batik bisa dipakai. Yang batik tuh nggak bisa, cuman untuk ngafanin pocong aja nggak bisa. Itu emang pocong mau kondangan. Ini bicara soal tahun baru. Masalah utama dari tahun ke tahun di Jakarta itu adalah kemacetan. Kemacetan, dan gue hargai orang-orang yang mau naik Transjakarta atau bisa kita bilang busway ya. Gue hargai mereka tuh hebat ya, pejuang-pejuang mau kerja, pulang kerja pengen ketemu dengan anak-anaknya cepet-cepet, rela desak-desakan, sepit-sepitan, bau keringet, ya kan? Naik Transjakarta. Tapi masih ada yang tega nyerobot jalannya. Dasar lu, ya kan? Dia ngejawab, guk-guk gitu kan. Anjing beneran ternyata kan. Itu orang masih di bawah, sudah nyerobot-nyerobot jalan orang. Gimana kalau jadi pejabat? Pasti dia juga nyerobot-nyerobot, betul gak? Ya kan? Jangan gitu bang, mungkin mereka ada kepentingan mau nganterin istrinya melahirkan. Tapi melahirkan kok tiap hari ya? Dan banyak banget di Jakarta yang mau melahirkan. Diantar pakai motor gitu kan? Kasihan banget. Jangan gitu bang, mungkin itu pejabat yang penting. Kepentingan orang kan lain-lain. Menurut lu nggak penting, menurut gua penting. Betul nggak? Iya kan? Penting apa? Mau menghadiri rapat kabinet, penting mana dengan urusan lu? Lu mau pergi ke rumah pacar, kalau misalnya lu terlambat diputusin sama pacar lu. Kalau misalnya lu jomblo, emang negara mau tanggung jawab? Enggak kan? Makanya jomblo, hak lu sedang dirampas, lawan! Ya hati itu ya. Kalau bicara soal jomblo tuh terutama yang laki-laki, gue prihatin ya. Ya kayak presiden prihatin. Gue prihatin sama jomblo yang laki-laki, biasanya mereka tuh korban PHP dari cewek-cewek. Pemberi harapan palsu. Nggak jadian, cuman dijanji TTM. Kalau teman tapi mesra sih nggak apa-apa. Yang ada teman tapi morotin. Dan tahu nggak, TTM ini sudah merambah bahkan ke binatang. Binatang semua sekarang pada TTM-an. Kucing 2 di rumah TTM-an. Teman tapi meong. Kambing juga TTM-an ya, teman tapi mbe gitu. Dan kalau gue ini kalau tahun baru, biasanya gue pulang kampung. Gue ini orang Batak, tinggal di Jakarta. Memang gue orang Batak, gue pulang ke kampung, ke Batak. Dan gue orang Batak yang bukan tingkat atas ya. Kalau yang tingkat atas itu biasanya jadi pengacara. Kalau yang kurang beruntung biasanya jadi tukang tambal ban. Ya yang penting halal kan. Masalah nebar paku kita nyuruh orang lain gitu. Kalau gue tuh yang tengah-tengah lah ya. Sekolah tapi sekolahnya juga gak tinggi-tinggi amat ya, S1 lah. Terus saudara-saudara gue tuh banyaknya dari golongan supir. Makanya kalau ada pertemuan keluarga juga yang diomongin, kau setoran berapa sekarang gitu. Yang diomongin gitu, aku kemarin gak narik gitu. Kenapa? Kenapa aku? Gak enak komplain, soalnya saudara juga itu. Kalau lu sekali-sekali ya pulang ke sana, sekali-sekali lah datang ke sana, kita tuh ada namanya tempatnya kedai kopi, tempat minum kopi. Orang Jakarta sebutnya warkop ya, kalau kita sebutnya kedai kopi. Kopinya murah 1.000, 2.000, tapi yang datang di sana ngomongnya keren-keren. Kopi boleh 1.000, 2.000, tapi ngomonginnya politik. Bukan politik dalam negeri, luar negeri. Obama, krisis Irak, minyak, krisis energi. Tentang saham diomongin semua di kedai kopi. Tapi giliran mau merokok, ada rokokmu satu. Gak punya duit dia men. Tapi ngomongnya tinggi men. Ngomongnya tinggi banget. Dan mereka tuh ada yang datang gak bawa apa-apa, cuman bawa roti doang dikantongin. Gak beli minum. Nanti kalau ada orang pesen minum, numpang celup. Nanti saya celup ya, setengah ketarik tuh. Itu tuh. Ada lagi tekniknya ya, kalau di kampung gua tuh. Ada ini prinsip ekonomi. Dengan biaya sekecil-kecilnya mendapatkan teh sebanyak-banyaknya. Jadi dia mesen tehnya 1 bang, 1 gelas, kental bikinnya. Wah kental. Nanti udah setengah, tambah air panas. Nggak manis nih, minta gula. Akhirnya 3 gelas, keren kan? Dan gue biasanya kalau tahun baru pergi sama keluarga ke sana ya. Gue tuh udah berkeluarga dan istri gue itu
seneng sekali, gue ceritain istri gue tuh seneng sekali nonton berita-berita olahraga. Bukan SEA Games, dia mah nggak peduli SEA Games menang atau kalah, dia nggak peduli. Dia senang mendengar gue olahraga gitu ya. Berita dari gue, mama aku sekarang olahraga gitu. Oh ya bagus, SEA Games juara nggak peduli. Kamu larinya udah berapa meter gitu. Jadi dia hanya peduli sama gue. Dan orang tuh suka salah sangka, seolah-olah kalau orang udah punya istri, sudah punya anak, dia akan sayang anak. Enggak men, gue punya anak. Tapi bukan artinya gue sayang sama anak-anak. Gue sayang sama anak gue. Anak-anak orang lain, ya bukannya gue nggak peduli ya, tapi ya bodo amat gitu. Ya kan kalau anak-anak orang lain itu asik ya gue temenin. Kalau nggak asik ya gue nggak mau bergaul dong sama anak-anak itu. Siapa lu gitu kan? Kalau anak gue sayangin. Remember, I'm Kak Semi, not Kak Seto. Kalau Kak Seto boleh sayang anak-anak gitu kan. Dan Kak Seto tuh ingetin gue ya dari zaman dulu ya. Kak Seto itu makanya ada patah katanya. Tidak ada yang konsisten di dunia ini kecuali gaya rambutnya Kak Seto. Ya, gaya rambutnya kan gitu terus kan. Konsisten men, kayak gitu terus. Jangan mentang-mentang gue mirip Kak Seto ya, rambutnya gue disamain sama Kak Seto. Dan Kak Seto ini memang orang paling konsisten. Dari gue masih kecil, dia udah ada namanya udah Kak Seto. Sekarang gue dipanggil Om Semi, dia masih Kak Seto. Kak Seto. Dan tau nggak, gue tuh udah ini sebagai penutup ya, sebagai penutup gue ingin di tahun baru ini tidak lagi ada kekerasan di Indonesia, apalagi kekerasan yang didasarkan agama. Mentang-mentang agamanya lain, lu boleh mengerasin orang lain. Enggak men, lu nggak boleh mengusir orang Syiah, walaupun lu nggak percaya dengan ajaran mereka, lu nggak boleh mengusir orang Syiah keluar dari rumahnya. Ya kan? Kenapa mereka Syiah? Karena mereka murni lahir dari keturunan Syiah. Kenapa gua Kristen? Karena gua lahir dari orang Kristen. Kenapa lu di sini Muslim? Karena lu lahir dari keluarga Muslim. Jadi tidak ada satu orang yang boleh diusir dari rumahnya hanya gara-gara keyakinan, men. Gak ada, men. Lu bengong aja ya. Gak ada, men. Orang Ahmadiyah juga gak boleh diusir dari rumahnya gara-gara beda keyakinan. Kamu keluar dari rumah ini. Kamu keluar dari kontrakan ini. Kenapa? Gara-gara saya Ahmadiyah. Bukan. Kamu belum bayar kos. Oh, nggak apa-apa. Dikirain orang Ahmadiyah nggak bayar kos. Bayar kos juga. Selamat malam, nama gue Semi. Biar gue nggak rugi, gue beli petasannya nggak di situ. Gue beli petasannya dalam bentuk MP3. Jadi gue dengerin sendiri. Kumpulan petasan-petasan terbaik. Saya ingin bercerita sedikit mengenai 7 tahun yang lalu. Waktu saya karena kecelakaan terpilih menjadi wali kota. Saat itu saya dipilih hanya 37%, hanya terpaut sedikit dengan yang kandidat nomor 2, 37%. Kemudian pada saat yang pilkada kedua, karena saya sudah bekerja 5 tahun, pilkada kedua, tanpa kampanye, saya tanpa keluar uang serupiah pun, saya dipilih 91%. Waktu pilkada yang pertama, setelah terpilih, Jumatnya dilantik, Jumat dilantik. Saya sudah 25 tahun, itu tidak pernah ikut upacara. Nggak pernah ikut upacara. Karena 23 tahun saya hidup di usaha ekspor produk-produk kayu. Sebelumnya saya juga ikut upacara, tapi hanya sebagai peserta upacara. Hari Jumat dilantik, kemudian Sabtunya libur, Minggunya libur, Seninnya jam 7 saya masuk. Protokol menyampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Waduh, 25 tahun nggak pernah upacara, masuk langsung disuruh jadi inspektur upacara. Saya tanya ke protokol, gimana itu cara jadi inspektur? Gampang kok Pak. Oh kalau gampang saya mau. Gimana? Nanti kalau komandan upacara lapor Pak, Bapak jawab, laksanakan. Gampang. Terus kalau nanti ada Bapak hormat, Bapak hormat saja. Saya pikir gampang. Terus kalau nanti ada terakhir bubarkan, Bapak jawab bubarkan. Wah kalau itu gampang. Pikiran saya. 7 sempat
di hadapan 4.000 peserta upacara, saya naik podium. Mulai upacara. Komandan upacara maju ke saya. Lapor. Bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan. Langsung kembali. Waduh, selamat ini saya. Nah, ternyata yang kedua enggak selamat. Hormat, gerak. Saya hormat. Saya mikir kok enggak disuruh turun-turun ini. Tapi sudah bermenit-menit saya tadi, lebih dari 5 menit. Mulai tertawa ini peserta upacara. Waduh, keliru ini saya. Terus dari depan saya peserta upacara lagi. Waduh, keliru ini saya lepas baru tadi ternyata semuanya tertawa. Besoknya masuk koran. Terakhir saya sampaikan bubarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang serius lagi, ini juga cerita betul. Saya masuk, saya diberi ajudan di balai kotanya. Bapak, ini disiapkan ajudan untuk Pak Wali. Ya, ajudan, ya. Nah, ini ternyata problem juga. Saya dapat ajudan, saya ini kan kurus, badan saya ini beratnya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi tegap dan ganteng. Ada problem. Setiap tamu yang hadir di balai kota yang disalami ajudan saya terus. Sebulan ya saya masih kuat. 2 bulan masih kuat, 3 bulan saya nggak kuat. Setelah itu ya saya copot, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah saya ganti, sampai sekarang selamat saya. Kalau ada tamu yang disalami saya terus. Pak, oh berarti saya sudah punya potongan jadi wali kota. Sebelumnya, karena ajudan saya lebih tegap, lebih ganteng, saya dianggap nggak punya potongan. Mau cerita lagi yang lucu? Nanti jadi stand up komedi nanti. Satu lagi aja lah, satu lagi. Ini cerita juga jadi wali kota. Selama 7 tahun saya jadi wali kota, saya juga kaget ya. Setelah 3 tahun itu, mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang ke kantor, ada yang datang ke rumah dinas. Saya buka total yang namanya kantor dan rumah dinas untuk siapapun, terutama rakyat saya di Solo. Ada mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang bawa anaknya. Anaknya itu sakit panas, anget. Loh kenapa dibak saya, enggak dibak ke dokter? Enggak Pak, ini sudah 2 hari ini mengingo. Nyebut nama Pak Jokowi gitu terus. Waduh ini saya jadi... Ya oke, saya masuk ke kamar kecil dan saya basuh apa ini tangan saya biar dingin. Saya keluar lagi, saya doain, kemudian saya usap mukanya anak itu. Udah sembuh, udah pulang. Besoknya saya suruh cek ajudan, coba dicek anaknya. Balik, gimana? Udah sembuh? Udah Pak, udah sekolah. Waduh, saya sakti juga ini. Tapi ada yang ini yang lebih fatal. Saat itu saya baru hadir di sebuah kampung, ada acara. Saya ditelepon dari Satpol penjaga keamanan di rumah dinas. Pak, ini Bapak harus cepat kembali ke rumah dinas. Loh, ada apa? Pak, ini ada dua mobil station penuh dengan orang, 1 RT datang ke rumah dinas. Loh terus ada apa? Ini Pak, ada yang kesurupan. Kesurupan dibawa ke saya coba. Ya udahlah suruh nunggu. Jangan lama-lama Pak, ini orangnya ini gulung-gulung di depan garasi gitu. Yang kesurupan tuh gulung-gulung di depan garasi. Ya udahlah saya selesaikan acara di kampung, kemudian saya
pulang ke rumah dinas. Masuk ke rumah dinas saya lihat, waduh bener gulung-gulung di depan garasi itu yang kesurupan. Saya apain ya? Sudah saya masuk kamar. Saya buka kulkas, saya cari es itu. Saya pegang esnya itu agak lama itu. Terus saya suruh ke ajudan, udah itu yang kesurupan suruh pegangin, bawa ke kursi panjang di ruang tamu. Saya pegang es itu. Es saya masukkan lagi dan saya datang ke ruang tamu, itu saya doain dan saya usap lagi. Ini kan habis megang es itu. Mungkin setannya juga kaget, ini wali kota ini sakti betul kok dingin sekali gitu. Saya gini kan saya juga kaget ya. Langsung dia tuh pegang kaki saya bawah itu langsung, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga kaget, waduh ini sembuh bener ini. Kaget betul. Itu pengalaman, ini pengalaman bener, ini bukan cerita bohong, ini pengalaman bener, enggak percaya tanya supir saya. Tanya di rumah dinas, tahu semuanya itu. Tapi kalau di sini ada wartawan, jangan dimasukkan koran. Iya, rumah dinas saya nanti penuh orang kesurupan hanya minta disembuhkan nanti. Selain terkenal sebagai pemimpin yang merakyat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga terkenal dengan gayanya yang khas saat berpidato atau berbicara di depan umum. Tidak jarang Jokowi menyelipkan sejumlah lelucon di tengah pemaparannya terkait program kerja pemerintah daerah. Bodi saya kayak gini, saya ini kan kurus kering. Berat badan saya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi besar, ganteng. Ternyata ada problem. Setiap tamu yang datang ke kantor saya, yang disalami selalu ajudan saya. Satu bulan saya masih kuat, 1 bulan saya masih kuat. 2 bulan saya mulai nggak kuat. 3 bulan saya betul-betul nggak kuat dan muncul ke kreatifan saya. Saya mulai kreatif saat itu, udah Pak, langsung sudah.
ajudan saya ganti dengan ajudan yang lebih jelek dari saya. Beginilah gaya khas Jokowi saat berbicara di depan umum. Tidak jarang Jokowi bergaya ala stand-up komedi walau ia sedang memaparkan berbagai program penting yang akan dijalankan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Contohnya saat Jokowi menjadi pembicara di seminar ekonomi kreatif bersama Menteri Pariwisata Mari Eka Pangestu, dosen dari Universitas Adelaide Jerman, dan dipandu oleh Jaya Suprana. Jaya Suprana yang terkenal dengan celotehan yang lucu tapi tajam, ternyata tidak membuat Jokowi mudah tersinggung. Gubernur DKI Jakarta ini justru meladeninya. Itu lebih anu lagi. Saya kalau masuk ke kampung-kampung tuh anak-anak umur 5 atau 10 tahun manggil ya nggak pakai Pak, nggak pakai Mas. Jokowi datang gitu. Masih lumayan Bang tuh. Wih. Bahkan sampai akhir acara, Jokowi yang menjadi pusat perhatian di seminar tersebut masih terus meladeni setiap guyonan yang ia terima. Salah satunya saat ia mendapat hadiah sarung dari panitia acara. Selain memberi pencerahan tentang ekonomi kreatif, Jokowi juga memberi angin segar tersendiri bagi seminar yang biasanya berlangsung monoton. Dari Jakarta, Jenis Mangunsong, Arif. Selamat malam rekan sejawat. Nama saya Dodit Mulyanto. Saya itu dari desa. Tapi ibu saya itu wanita karir. Berkarir di sawah. Tapi yang sebenarnya ayah saya itu PNS. Panas. Berpanas-panasan di sawah sama ibu saya. Di pekerjaan itu selalu ada teman-teman yang rekan-rekan yang sukanya gosip. Pasti ada. Iya, kamu itu. Sukanya gosip. Menggosipkan atasan, menggosipkan bawahan, menggosipkan atasan yang nggak pakai bawahan. Tapi saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Zak tampil di sini. Bersyukur buat Anda semua yang mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan kerja itu susah loh, ya kan? Kalau ditolak kerja itu bisa galau. Sampai ada lagunya. Hati yang bingung lamaran kerja ditolak. Enggak tahu kenapa kurang syaratnya. Mikir-mikir daripada ku melamar kerja. Lebih baik ku melamar kamu. Ya kamu. Pertama kali saya masuk kerja itu dimarahin security. Saya itu ngajar di sekolah swasta. Murid saya itu seperti Lian Lin semua pokoknya. Yang tampil, ya itu. Iya. Kemudian itu saya dimarahin security. Hei, kamu, motornya dimatikan. Mana STNK-nya? Saya laporkan supervisor, dipecat kamu. Ya saya diam aja. Pak, saya bawa kerja apa di sini? Saya guru Pak, maaf Pak saya kira cleaning service. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Anak mana lu pada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam makhluk-makhluk bumi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Kayaknya nggak sehat ini. Jadi pakai begini kenapa sakit meriang? Oh nggak sehat. Itu sebelahnya tuh pacarnya. Tapi mau dipacarin? Wih mau. Ceweknya enggak tapinya. Oke. Selamat malam. Ya, ini kita mau bahas yang rada serius. Bisa serius? Oh, sebelah sini kayak pakai batik-batik serius-serius kayaknya nih. Habis rapat ya, Pak? Ya.
Oke, ini kita mau bahas kalau lu ini sih enggak sih suka perhatiin sih zaman sekarang tuh. Ini sebagian orang udah nggak lagi aware, nggak lagi peduli sama yang namanya privacy. Ya, setiap kegiatan ini dipublikasi di media sosial. Ya kan? Ada yang kayak gitu? Ya kan? Ini setiap kegiatannya dipublikasi di media sosial. Ya kan, mau di mana, lagi di mana, update Foursquare. Sini ada tadi yang touchdown Metro TV gitu. Ada dari sini, siapa yang dari sini? Ya kan? Touchdown Jakarta. Walah, touchdown Alam Barzah gitu. Ini pakai segala gitu. Ini jadi nggak menarik kalau misalkan lu main, anak-anak kecil juga udah pada pegang gadget sekarang, udah pada update kayak gitu. Lu bayangin main tak sumput gitu kan. Dia nyumput misalkan di balik, nge-tweet sama dia di Foursquare. I'm at balik pohon sengon gitu. Sama yang jaga dicari. Jarinya gua dicari, jarinya di TL. Di RT kena gitu. Iya kan? Segala kegiatan, aktivitas di-update, di-tweet. Baru bangun tidur aja, ini udah nge-tweet. Baru bangun nih. Aduh, belek aku keras banget gitu. Aduh, gimana ini aku sembelit. Kita nggak peduli kan sama yang kayak begitu, ya kan? Malah kadang-kadang ini masalah pribadi diupdate, dipublikasiin, curhat di Twitter, ini kan? Aduh, aku galau banget nih hari ini, ngebetein banget. Gimana ya Twips? Yeah. Dibalas kan ada yang reply. Kamu galau kenapa? Dibalas lagi. Ih, mau tahu aja, kepo banget sih. Lah, lepen dia yang umumin masalahnya. Ya orang jadi pengen nanya. Iya kan? Kalau lu kagak mau masalah lu diketahuin sama orang lain, jangan lu tweet Sarbo Lu pahat di batu, iya enggak? Lu pahat udah jadi, cedodin kepala lu, kelar urusan. Sebel gua kayak gitu. Iya kan? Ini macem-macem aja, lagian segala curhat pakai di Twitter. Ya kan? Ini gua kasih tahu, lu jangan kesering-seringan curhat. Bukan apa-apa, kita ngasih tahu. Kalau lu keseringan curhat, ini bisa jadi kebiasaan curhat gitu. Lu kan ada yang orang punya teman atau ketemu siapa aja curhat, ketemu teman curhat, ya kan? Sampai ketemu kucing lewat diajak curhat sama dia. Jadi gini, Pus. Gua lagi kangen mantan nih, Pus. Ini kenapa ini enggak? Ya pasti lu punya teman yang kalau ada sebelah sini temannya, itu temannya lagi curhat ya. Pasti punya teman yang diajak ngobrol sedikit, ini langsung curhat, langsung colongan curhat dia, ya kan? Ditanya, bro, kita nongkrong yuk di kafe. Males Loh, kenapa? Jadi gini sob, lu kan tahu, gue sama mantan gue dulu suka nongkrong di kafe. Ngapain kayak gitu, ya kan? Belum lagi kalau misalkan ada yang namanya setiap curhat gue kasih tahu, lu kalau curhat pilih-pilih, selektif, jangan sembarangan curhat, ya kan? Kalau misalkan lu punya masalah percintaan, ya kan, masalah hubungan dengan pacar lu jangan curhat sama orang yang jomblo menahun. Kasian, lu itu artinya menjolimi beliau itu jadinya. Kasian, bro, gue punya masalah nih bro sama pacar gue bro. Pacar gue tuh protektif banget. Iya bro, gue ngerti perasaan lu. Lah ngerti bagaimana orang jomblo? Iya kan? Ya makanya ini banyak teman-teman gue suka sering curhat sama gue. Bukan apa-apa, mungkin karena aura kebijaksanaan gue kelihatan gitu ya. Terpancar jelas itu kan, lo kelihatan kan. Wah, udah kayak model Maria Teguh kayak gini. Ya, suka sering curhat sama gue. Ini sampai apa saking bijaknya gue, itu bapak gue curhat sama gue. Ya gimana caranya ngedidik anak. Ini curhat sama gue. Ya kan, saking bijaksananya juga. Sampai nyokap gue itu curhat sama gue. Gimana caranya ngurus suami yang sering curhat. Sampai adek gue curhat, ya kan? Gimana caranya menghadapi kakak yang sok bijak. Saking bijaknya gue itu. Lu bayangin. Padahal gue gak punya adek. Ini adek siapa ini? Sembarangan ngaku-ngaku. Iya kan? Ya setiap orang pasti punya yang namanya masalah, ya kan? Yang namanya masalah pasti punya. Ini saya kasih tahu untuk Anda. Ini Anda mestinya paham. Setiap orang pasti punya masalah.
Betul? Ya kan? Masalah ini akan jadi masalah. Ini kalau kalian menganggapnya masalah. Masalah nggak akan jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Akan lebih bermasalah lagi kalau kalian lari dari masalah. Jadi kalau Anda punya masalah, selesaikan dan jangan mempersalahkan. Itu. Oke, sekarang tadi stand up gue, sekarang gue mau curhat. Jadi gini, ini lu tau kan Ramadan kemarin gitu ya, ada yang tawuran. Ini gue nggak demen ya, ada yang menodai Ramadan dengan tawuran-tawuran atau anarkis-anarkis kayak gitu. Kemarin ada yang sahur on the road, ini antar peserta sahur on the road itu tawuran. Lu tahu di Ben Hill, dia tawuran antar ini yang sahur on the road. Ini tawuran. Ya kan biasanya yang tawuran kan kalau preman sih boleh ya tawuran gitu, ngerebutin lahan parkir atau lahan AP gitu. Nah ini yang sahur on the road tawuran, dia ngerebutin AP, kaum duafa. Hah? Ya lu pikir, ya kan masa begitu? Woi, lu anak SOTR mana lu? Kan? Ini wilayah sedekah gua. Masa begitu? Ya kan? Nggak bisa. Ini gembel gua nemu duluan. Jadi gua yang berhak ngasih sahur nih gua. Nggak boleh, gue udah ngincer nih gembel dari tahun kemarin. Masa begitu? Masa? Ya namanya mau sedekah kok perebutan. Ya kan di sini kan masih banyak duafa dengan kelihatan gitu. Ya ke sini aja lah. Oke, sekian dari gue, Dede Kendor, terima kasih. Ih, lu biasa aja ngelihatnya, ya ampun. Masa lu teriak, najis sih, nggak boleh. Emang lu pikir gua binatang haram? Oh, gua mah orang. Gua adalah cowok paling ganteng sesama nama King Kong. Apa kabar semuanya, baik? Yang di rumah baik? Abang, yang gua tanya di rumah, nggak usah nyolot di sini. Ini Indonesia tuh kayak begitu. Yang ditanya di rumah, studio yang nyaut. Kadang kalau gue juga di gereja begini, kadang suka ada pemimpin gereja ngomong, oke, buat kaum wanita nyanyi, yang lakinya ikut nyanyi. Yang diminta laki, yang diminta perempuan bukan laki. Dan ini jadi masalah kalau kita lagi di jalan. Ini gue kan sering, namanya juga artis ya. Aduh, sekarang merambah ke dunia sinetron. Pulang selalu malam, ngelewatin daerah Cempaka Putih. Itu ada jalur yang nggak boleh dimasukin motor. Ada flyover, motor ikut naik, depan ada razia. Ya kan? Kita kan nyolot toy. Motor. Kita ngomong, "Woi, salah jalan." Mas Mongol ya. Aduh, foto dong. Ya nggak jadi ditilang, foto-fotoan dulu. Gue bilang ternyata pengaruh artis luar biasa ya. Gila. Gua ke tempat dugem juga begitu, coy. Dateng ala kadarnya, turun di jalan satpam. Gue pikir ini satpam jagain gue karena gue artis, apa karena dia takutnya gue nyolong kaca spion. Karena gue pertama kali dapet sinetron, coy, sumpah gue kagak bohong. Nyampe di lokasi gue nggak tahu siapa yang mau dicari kan. Dateng satu artis asistennya, dia ngomong sama gue, "Mas tolong dong minta aqua." Dikirain gue PU. Ya ampun, gue sampai kaget. Gue, "Hah? Aqua?" Kagak tahu, Bang. Lah abang siapa? Gue diundang si main. Lah abang siapa? Dia kaget, cuy. Kok Mongol segini jeleknya? Dia ngomong, "Bang bukannya ganteng?" Gue bilang ciri-ciri orang buta. Dia bilang gue ganteng. Dan ini kelakuan orang nih kalau namanya motor, coy, ngelawan arah. Kadang gue boleh jujur, gue juga doyan ngelawan arah, coy. Namanya Jakarta. Ya kan namanya. Pas kita ngelawan arah, pasti kita marah sama mobil yang satu. Dikala kita nggak melawan arah, kita pasti akan marah juga sama mobil. Ini gimana sih, nggak tahu jalan apa? Padahal kita juga kemarin ngelakuin hal yang sama. Berarti yang PA siapa? Lu apa gue? Iya kan? Gue. Kok jadinya gue? Emang apa salah dan dosaku?
Dan makin ngenes lah Indonesia. Sekarang gedung makin tinggi, ya kan? Orang tertentu masih pakai handphone zaman dahulu. Di lantai 2 ngamuk-ngamuk, kenapa nggak ada sinyal ya? Nyari toilet. Halo. Iya mak. Karena kalau dia pindah arah SOS. Dan orang Indonesia suka kepo sama HP. Biasa aja. Punya handphone keren gak usah dipamer. Kalau punya handphone, gue ngenes lagi ngelihat ada yang istilahnya tab. Lu tahu kan gedenya kayak apa? Kayak bantal kan? Dipakai buat handphone, buat telepon. Gue sampai bilang, muka lu ketutup sama HP lu coy. Gila lu sampai bisa, bukan cuman sidik jari, sidik pipi juga ada. Gede banget. Itu minyaknya coy, bisa buat goreng telur, serius. Ngenes loh. Belum kalau belanja coy. Kalau di Atrium kan masih ada Matahari, masih ada kaos Osela. Merek semua. Masih ada kaos 30.000. Kita mau beli kemeja masih ada 75.000. Tapi hati-hati coy sama benang kalau ada yang keluar. Jangan lu percaya itu benang keluar biasa. Itu takutnya bikin baju lu rusak. Gua pernah ngalamin beli kemeja. Gua liat benang, gua tarik, seret, seret, robek semuanya. Ngenes lu, gue serius. Ini kadang-kadang bikin kita sakit hati, serius. Sekarang cewek-cewek begitu. Jadi buat yang hari ini yang ada di sini kayaknya nggak begitu ya. Mau nongkrong di Atrium, di Arion kan? Nggak apa-apa kan, makan McD. Paket goceng berdua bisa. Alasan kita nggak boleh makan junk food. Jadi harus bagi berdua ya dek. Dalam hati ceweknya, pelit amat siapa. Aduh ini bang habis dari jualan koran. Gue muka kayak begini sekarang, gue boleh jujur, Jakarta oke, gue udah terkenal artis. Luar Jakarta ini yang gue kadang-kadang suka sakit hati. Serius, kayak besok, kayak kemarin gue ke Balikpapan. Gue kirain Balikpapan kota, masih 7 jam perjalanan. Nyampe di lokasi padahal gue lagi belanja, gak ada yang tahu gue artis. Ibu-ibu langsung meluk anaknya, dikirain gue pedofil. Serius loh, bener. Ini gara-gara muka kita kayak begini dikira kita korban-korban yang cari anak kecil. Ih gue sorry coy, kagak, gue anak baik-baik sumpah. Boleh aja muka gue ala kadarnya, tapi gue yakin gue masuk surga. Sekian dan terima kasih gue Mongol.